Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elmira. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode full costing dan metode variable costing dalam akuntansi manajemen. Oke, di sini yang akan kita bahas adalah yang pertama ada teori full costing dan variable costing, yang kedua ada perbedaan full costing dan variable costing, yang ketiga ada contoh perhitungan dengan menggunakan metode full costing dan metode variable costing. Sebelum kita membahas terkait teori full costing dan variable costing, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa kedua metode tersebut merupakan metode perhitungan harga pokok produksi, di mana perhitungan harga pokok produksi ini sangat mempengaruhi penetapan harga jual suatu produk sekaligus penetapan laba yang diinginkan. Pada dasarnya, tujuan penentuan harga pokok produksi adalah untuk menentukan secara tepat jumlah biaya produk jadi, sehingga dapat diketahui laba atau rugi suatu perusahaan per periode. Menurut Supriyono 2011, full costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Dengan demikian, unsur-unsur biaya yang terdapat dalam metode full costing diantaranya yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku di sini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku produksi. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, di mana merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar tenaga kerja yang terlibat secara langsung di dalam kegiatan produksi. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik variabel, yang merupakan biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik tetap, di mana BOP ini merupakan BOP yang tidak berubah dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Sehingga ketika empat biaya ini ditambahkan akan menjadi harga pokok produksi. Menurut Ahmad Firdaus 2012, variable costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Maka, unsur-unsur biaya yang terdapat pada metode variable costing di sini terdiri dari yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik variabel saja. Nah, di mana ketika ketiga biaya ini dijumlahkan maka akan menghasilkan harga pokok produksi. Oke, sekarang kita masuk pada perbedaan antara full costing dan variable costing. Nah, perbedaan yang pertama yaitu ada dari penentuan harga pokok produk, di mana pada metode full costing, semua elemen biaya ini, baik tetap maupun variabel, dibebankan ke dalam harga pokok produk. Oleh karena itu, unsur-unsur biaya yang terkandung di dalam harga pokok produk itu meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP tetap, dan BOP variabel. Nah, sedangkan pada metode variable costing, hanya memasukkan atau membebankan biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produk, sehingga unsur-unsur harga pokok produk meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel saja. Untuk perbedaan yang kedua dapat dilihat dari penggolongan biaya dalam penyajian laporan laba rugi, di mana dengan metode full costing, biaya tersebut digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Dan yang kedua ada biaya non-produksi, yang meliputi semua biaya yang tidak termasuk dalam harga pokok produk, sehingga harus dibebankan langsung ke laporan laba rugi periode selanjutnya. Nah, diantaranya itu ada biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Sedangkan dalam metode variable costing, biaya digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada biaya variabel, meliputi semua biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Nah, biaya ini dikelompokkan ke dalam biaya variabel produksi,
yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Juga ada biaya variabel non-produksi, yaitu seperti biaya pemasaran variabel, biaya administrasi, dan umum variabel. Nah, selanjutnya ada biaya tetap atau fixed cost. Nah, di sini meliputi semua biaya yang jumlah totalnya tetap atau konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Biaya tetap ini pada konsep variable costing bisa juga disebut dengan biaya periode. Perbedaan selanjutnya ada dalam pelaporan keuangan pada penyajian laporan laba rugi. Nah, di sini dengan metode full costing, biaya overhead akan dilaporkan ketika produk sudah terjual. Sedangkan pada variable costing, biaya overhead akan dicatat baik itu produk terjual atau tidak, maka biaya overhead tetap dilaporkan, sehingga jumlah pendapatan perusahaan terhitung tetap berkurang. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh perhitungan. Di sini kita akan menghitung HPP dan juga laba rugi dari usaha ayam goreng Bu Lilis. Nah, usaha ayam goreng Bu Lilis ini beralamat di Jalan Gunung Serandil, Karangwangkal, Purwokerto Utara. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungan, di sini kita akan melihat terlebih dahulu unsur-unsur biaya pada usaha ayam goreng Bu Lilis dalam 1 bulan atau 30 hari, di mana biaya bahan bakunya ini ada 150 ekor ayam, atau dalam sehari ini Bu Lilis menjual sampai 5 ekor ayam, dengan harga 1 ekor ayamnya yaitu Rp23.000, sehingga total biaya bahan bakunya itu ada Rp3.450.000. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya sendiri, pada usaha ayam goreng Bu Lilis ini mempekerjakan 2 orang karyawan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi dengan upah perharinya itu sebesar Rp35.000, sehingga total biaya tenaga kerja langsungnya itu dalam 1 bulan yaitu Rp2.100.000. Untuk BOP tetapnya sendiri di sini ada penyusutan dari peralatan yang digunakan yaitu sebesar Rp60.000, dan untuk BOP variabelnya di sini ada bahan penolong sebesar Rp600.000, listrik dan air sebesar Rp100.000, dan gas di sini sebesar Rp100.000. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan HPP atau harga pokok produksi menggunakan metode full costing. Untuk biaya yang pertama, ada biaya bahan baku sebesar Rp3.450.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp2.100.000, BOP tetap sebesar Rp60.000, dan BOP variabel sebesar Rp800.000. Biaya-biaya ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya, maka ketika keempat biaya ini ditambahkan akan menghasilkan harga pokok produksi sebesar Rp6.410.000. Selanjutnya, kita akan menghitung laba rugi dari usaha ayam goreng Bu Lilis, di mana penjualannya sebesar Rp13.500.000 yang didapatkan dari total penjualan dalam 1 bulan, di mana dalam 1 bulan menjual 1.350 bungkus ayam dengan harga per bungkusnya Rp10.000. Untuk persediaan awal yaitu Rp0 dikarenakan ayam goreng Bu Lilis hanya akan memproduksi ketika ada pelanggan yang ingin membeli. Lalu harga pokok produksi yang dihasilkan dari penjumlahan biaya-biaya yang telah kita hitung pada perhitungan HPP sebelumnya. Lalu persediaan akhir sebesar Rp0 dikarenakan estimasi penjualan setiap harinya habis. Maka dihasilkan harga pokok penjualan sebesar Rp6.410.000 yang diperoleh dari hasil pengurangan barang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir. Selanjutnya, laba kotor dihasilkan sebesar Rp7.090.000, di mana hasil ini diperoleh dari pengurangan penjualan dengan harga pokok penjualan. Lalu ada beban administrasi dan penjualan sebesar Rp0 dikarenakan usaha ayam goreng Bu Lilis ini tidak membebankan biaya untuk administrasi maupun penjualan. Dan yang terakhir akan diperoleh laba neto sebesar Rp7.090.000 yang diperoleh dari pengurangan laba kotor dengan beban administrasi dan penjualan. Selanjutnya, kita akan menghitung HPP atau harga pokok produksi menggunakan metode variable costing.
Untuk biayanya terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp3.450.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp2.100.000, serta BOP variabel sebesar Rp800.000. Maka ketika ketiga biaya tersebut dijumlahkan, akan menghasilkan harga pokok produksi sebesar Rp6.350.000. Lalu kita akan menghitung laba rugi dari usaha ayam goreng Bu Lilis menggunakan metode variable costing. Untuk penjualan sebesar Rp13.500.000 yang diperoleh dari penjualan total 1 bulan. Lalu harga pokok produksi sebesar Rp6.350.000 yang didapatkan dari hasil penjumlahan biaya-biaya pada perhitungan HPP yang telah kita hitung sebelumnya. Dan ada beban administrasi dan penjualan sebesar Rp0. Ketika harga pokok produksi dan beban administrasi penjualan dijumlahkan, akan menghasilkan total biaya variabel sebesar Rp6.350.000. Selanjutnya dihasilkan margin kontribusi sebesar Rp7.150.000 yang diperoleh dari pengurangan penjualan dengan total biaya variabel. Lalu terdapat biaya tetap yang terdiri dari BOP tetap sebesar Rp60.000 dan beban administrasi penjualan sebesar Rp0. Maka dihasilkan total biaya tetap sebesar Rp60.000. Lalu dari hasil pengurangan margin kontribusi dengan total biaya tetap akan dihasilkan laba neto sebesar Rp7.090.000. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa laba neto yang dihasilkan dari metode full costing maupun metode variable costing adalah sama, yaitu sebesar Rp7.090.000. Dan yang membedakannya adalah cara perhitungannya saja. Oke, karena tadi kita telah melakukan perhitungan laba rugi nih, maka apa sih tujuannya? Untuk metode full costing sendiri ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dengan pihak luar atau pihak eksternal dari perusahaan. Maka biasanya sistematikanya harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum untuk menjamin bahwa informasi yang tertera itu telah sesuai. Sedangkan metode variable costing ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak internal atau pihak dalam perusahaan saja. Maka tidak harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan menyimak. Sampai jumpa.